Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Februari 2025 dengan judul Keajaiban Markus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat rindu untuk merenungkan kasih dan rahmat Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah Anda Ibu Wingers? Bayi Anda tidak baik-baik saja. Dia sedang dalam keadaan sekarat. Kami telah menempatkannya pada ventilator frekuensi tinggi, memberinya obat bius, dan mencukur kepalanya untuk dipasang infus. Badannya sudah membiru seluruhnya dan tampak memprihatinkan. Ini adalah kata-kata yang saya dengar ketika saya mendekati Neonatal Intensive Care Unit. Hanya 5 jam setelah kelahiran Markus. Berapa jam berikutnya terasa sangat menyiksa ketika Marcel dan saya melihat anak kami yang berharga berjuang untuk mempertahankan hidup. Dokter menjelaskan bahwa gas pH dalam darah Markus sudah terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama. 2 kali dia menyarankan agar kami mempertimbangkan untuk memutuskan sambungan dia dari alat bantu hidup, karena mereka tidak yakin seberapa banyak kerusakan otak, ginjal, dan hati yang telah terjadi. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mencabut alat bantu yang menopang hidup bayi saya? Dokter yang menyarankan untuk menghabiskan saat-saat terakhir Markus di dalam pelukan saya. Saya memohon agar mereka terus berusaha, bahkan walau hanya setengah jam lagi. Orang tua saya, pendeta kami, beberapa anggota staf rumah sakit dan teman-teman berkumpul untuk memohon kesembuhan kepada Tuhan. Saya tahu aturan kunjungan yang ketat di Neonatal Intensive Care Unit, 2 pengunjung per pasien, dan tahu bahwa pihak rumah sakit membiarkan kami mengucapkan selamat tinggal. Bahkan para perawat pun meneteskan air mata. Segera kami diantar keluar ruangan sehingga ahli bedah dapat mencoba memasang selain infus di titik pusat. Dia berhasil dan Markus perlahan mulai membaik. Malam itu hal yang paling luar biasa terjadi. Marcel mulai menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayi bagi Markus yang dia nyanyikan untuknya selama kehamilan. Mendengar suara ayahnya, Markus membuka matanya dan menendang satu kakinya. Ini memberikan semangat besar bagi kami. Beberapa hari berikutnya adalah pengalaman roller coaster emosi. Karena infeksi yang sudah terlalu parah, Markus membutuhkan obat dalam kadar maksimum untuk menjaga tekanan darahnya cukup tinggi agar dapat mengalirkan darahnya ke otaknya. Dia juga mengalami kejang, enzim hati yang tidak normal, dan pendarahan di otaknya. Kami meminta dia diurapi
dan meminta jika itu kehendak Tuhan, otak kecilnya dapat disembuhkan sepenuhnya. Dia membuat kemajuan yang stabil. Seminggu setelah lahir, ventilatornya dicabut, obatnya diturunkan. Dia menjadi lebih sadar, pembengkakannya berkurang, refleks mengisapnya menjadi lebih baik dan mampu untuk menyusui. 16 hari setelah kelahiran Markus, kami bisa membawanya pulang. Sebelum kami meninggalkan rumah sakit, perawat berkata kepada saya, "Anda tahu, Hedi, bayi yang sakit seperti ini tidak pernah meninggalkan rumah sakit dalam keadaan yang baik-baik saja. Kami telah menyaksikan campur tangan sorga. Kami mengaminkannya. Tidakkah Anda senang bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan berjanji untuk menyembuhkan kita? Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan kita saat ini akan membawa berkat bagi kita semua." Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.